Tapera alias tabungan perumahan rakyat menjadi pembahasan dalam beberapa hari belakangan. Banyak sekali yang keberatan atas diberlakukannya kebijakan ini bagi seluruh pekerja. Tapi Presiden menganggap itu adalah hal yang lumrah saat kebijakan baru saja dikeluarkan. Sejak Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat 20 Mei 2024 silam, gelombang protes muncul. Ada kekhawatiran akan semakin banyak potongan yang harus diterima pekerja termasuk pegawai swasta. Walau begitu, Presiden merasa adanya gelombang protes sebagai hal yang wajar saat sebuah kebijakan baru dikeluarkan. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Berdasarkan peraturan baru yang disahkan pemerintah kini, tak hanya ASN, tapi karyawan swasta dan tenaga kerja lepasan alias freelance akan segera diwajibkan. Padahal beban potongan karyawan sudah lumayan. Ada pajak penghasilan 21 PPh 21. Berkisar 5 hingga 35% tergantung penghasilan pekerja. Potongan jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan 5,7%. Potongan jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan 0,5%. Potongan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan 3%. Potongan BPJS Kesehatan 5%. Masyarakat pun berteriak atas kebijakan yang segera diterapkan ini. Kalau untuk aku sendiri sih, menurut aku agak keberatan ya. Karena kalau dipikir-pikir masih kurang cukup. Kayaknya sih harusnya ya, itu urusan pribadi lah gitu, nggak usah dicampur tangankan sama urusan pemerintah gitu. Mau kita ambil KPR atau kita mau bangun sendiri kan ya itu hak pribadi kita sebenarnya gitu. Peluang untuk korupsi pejabatnya tuh bisa, menurut saya sih begitu. Karena kan kayak kasus yang sebelum-sebelumnya juga ada kan kasus kayak gitu korupsi, iya makanya itu menurut saya sih bisa menimbulkan peluang besar untuk korupsi, jadi kurang setuju. Sementara Konfederasi Serikat Partai Buruh merasa program Tapera terkesan dipaksakan dan akan membebani para buruh. Jika program tersebut tak direvisi, Partai Buruh serta KSPI berencana melakukan aksi besar-besaran guna melakukan penolakan program Tapera. KSPI terutama menolak program Tapera ini yang membebani rakyat dan buruh. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada kepastian bahwa buruh ataupun rakyat yang ikut program Tapera dia akan punya rumah ketika memasuki usia pensiun atau PHK. Misal kita ambil contoh lah ya, rata-rata upah di Indonesia, rata-rata ya, bukan upah minimum itu 3,5 juta rupiah per bulan. Kalau dia dipotong 3%, kira-kira kan berarti 105.000 rupiah per bulan iurannya. Dikalikan 12 bulan per tahun berarti sekitar hampir 1,3 juta rupiah, 1.260.000 rupiah. Kalau 10 tahun aja dia ikut program Tapera, cuma 12,6 juta kok. Atau katakan 20 tahun dikalikan 2 kali lipatnya, kepesertaannya 25,2 juta. Masuk akal nggak? Bukan hanya dari sisi pekerja, pengusaha pun merasa kebijakan Tapera ini perlu ditinjau lebih lanjut. Termasuk soal keberimbangan untung ruginya bagi perusahaan dan pekerja. Mengingat dari total potongan 3%, setengah persennya ditanggung perusahaan. Keberatan adalah masalah biaya semuanya. Nah ini harus kita lihat, balancing ini saya katakan tadi, titik temunya harus ada. Harus. Karena apa? Dua-duanya penting.
Ya tadi katakan bahwa untuk perumahan daripada kerja penting, tapi kan juga penting bagaimana jangan sampai beban. Dan juga harus dilihat, nggak semua perusahaan itu sehat. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak sehat, ya kan? Jadi ini harus kita lihat kembali gitu. Pertanyaan lain yang muncul adalah kenapa dikala beban hidup rakyat yang semakin melambung, pemerintah mewajibkan pemotongan penghasilan pekerja 3% untuk tapera. Kebijakan ini kenapa keluar baru sekarang di tengah situasi yang sulit momennya kan gitu. Kalau kenapa kok tidak saat katakanlah Pak Presiden Jokowi pada periode pertama dulu kan, jadi juga udah bisa diperbaiki. Ini dikeluarkan pada saat injury time, waktu tinggal 5 bulan atau 4 bulan lagi. Nah ini kan jadi membebani pemerintahan berikutnya kan gitu, karena ini menyangkut kebutuhan mendasarnya. Ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo membuat para pemberi kerja mendaftarkan para pekerjanya kepada BP Tapera paling lama 7 tahun sejak berlaku PP 25 tahun 2020 pada 20 Mei 2020 atau pendaftaran kepesertaan mulai dilakukan pada 2027. Tim Liputan melaporkan untuk NET.